jelaskan juga ya. Hati-hati membaca kitab suci dalam kerangka ilmiah. Kitab suci bukan kitab ilmiah, itu buku iman, buku teologi. Penuh dengan figurasi. Makanya kalau kita mau Taman Eden, engkau harus mengerti apa itu Eden dulu. Apa itu Eden? Mulai bongkar Ibrani, apa itu Eden, itu penting. Artinya keinginan, sesuatu yang enak. Apa yang dilihat oleh Hawa kepada buah itu? Yang atas godaan iblis yang ya, tapi apa yang lihat Hawa lihat buah itu apa? Menarik, Romo. Menarik, makanya Eden artinya yang menarik, yang enak, menarik perhatian. Dalam pengertian, makanya harus mengerti itu dulu. Dalam pengertian, kalau engkau sudah mengerti itu bisa lari ke tempat lain. Kalau engkau tidak mengerti kata etimologinya sendiri, memang menjadi rusak nanti. Baik, Romo, baik. Makanya seperti itu. Jadi adakah Eden di dalam pengertian geografis? Sekarang orang sudah temukan di mana? Marsana, engkau dari semua penelitian adakah mereka menemukan Edennya di mana? Tidak, Romo. Tidak ada. Tapi paling yang mungkin berhubungan dengan itu sungai-sungai, Romo. Tapi Eden sendiri kau mengerti? Tadi penjelasan Romo yang menarik, Romo. Yang menarik. Jadi artinya tempat sebenarnya yang sempurna karena dia memberikan sesuatu yang menarik dalam semua seperti itu. Tetapi tempat ini rusak karena apa? Karena dosa, Romo. Karena ketidaksetiaan. Ketidaktaatan. Tuhan bilang semua buah kamu boleh makan, tapi yang di tengah kamu jangan makan. Manusia tidak taat. Jatuh dalam dosa, maka di sini nanti Yakobus menjelaskan apa artinya dosa, yaitu keinginanmu, memenuhi keinginanmu, dan ketika keinginan itu direalisasi, dia akan menjadi dosa, dan dosa matang dia akan membawa kematian. Ada yang tulis Tuhan berkontol, ini siapa nih? Itu baik atau tidak baik? Yang di-mute kan saya yang type aneh seperti itu. Oke, jadi ya, tidak sebenarnya dari pengertian etimologi juga. Makanya yang kau maksudkan apa di situ? Lebih ke tempatnya, Romo, lokasinya, atau apakah itu surga, Romo, atau bumi? Kalau surga, bagaimana Adam dan Hawa beranak cucu? Betul, Romo. Di surga kan tidak dinikahi dan dinikah. Oh iya, Romo. Semua hidup sebagai malaikat. Maksud saya belum tahu, engkau punya pencarian Eden itu seperti apa maksudnya? Jadi pengertian saya, mohon maaf ya Romo, kan kalau awalnya Adam itu kan dibuat atau dibentuk Tuhan Allah di Eden kan, Romo ya? Dibuat, dibentuk, diciptakan. Diciptakan di Taman Eden, di tempat yang kudus ya, Romo. Yang sempurna dalam pengertian itu, keterkaitan yang sempurna. Oke. Karena kegagalan, karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan Adam, makanya Adam diusir dari Taman Eden ke dunia, Romo. Ke dunia, ke bumi ya, Romo ya. Pokoknya keluar dari Taman Eden, bukan ke bumi, tidak tahu, hanya keluar dari situ. Keluar dari Taman Eden, iya, Romo. Nah, apakah ini tempat masih ruang lingkup yang sama gitu, Romo? Ya, tadi Romo sudah jelaskan bahwasanya itu bumi, surga di bumi ya, Romo ya. Berarti maksudnya pengertian saya surga di bumi ya, Romo ya, bukan di ini ya, Romo ya. Bukan di apa namanya? Yang pertama, yang kau punya pikiran itu masih kepada geografis, itu jadi persoalan. Engkau harus tahu di mana itu Eden secara geografis, ini jadi persoalan. Baik, Romo. Jadi figuratifnya di mana seperti itu? Kalau Eden itu tempat yang sempurna, harmonis yang sempurna, seperti itu, rusak karena dosa, ketidaktaatan. Jadi selama ini kau masih berpikir secara biologi, berpikir sebagai dalam pengertian kimia, fisika,
geografis, ini jadi persoalan besar untuk memecahkan misteri penciptaan. Ketika ingat bahwa saya sudah jelaskan tadi malam, saya ulang kembali kejelasan ketika mereka tanya tentang kisah keciptaan itu. Itu ciptaan ketika orang Yahudi berada di pembuangan di Babilonia. Redaksi terakhir dalam Kejadian itu dibuat di sana. Ketika apa? Ketika semua orang Israel pergi ke Dewa Marduk, menyembah dia. Makanya semua tradisi lisan dituliskan tentang kisah penciptaan. Kalau tidak diceritakan, dibukukan, kalau tidak ditulis kisah penciptaan itu, maka semua orang Israel akan pergi menyembah Marduk. Maka dari tradisi lisan tentang penciptaan itu dibukukan, redaksi finalnya mendapat pengaruh penting di dalam pembuangan di Babilonia. Tolong teman-teman, kalian yang punya kepala hanya yang kimia, fisika, biologi, memahami yang teologi memang susah. Iya, Romo, betul. Sekarang kau bilang, kalau kita memahami secara fisika, kimia, duduk unsur apa yang ada di tanah, debu supaya dia bisa menjadi manusia. Masalah kau jelaskan itu. Misteri, Romo, nggak bisa. Misteri, Romo. Unsur apa yang ada di dalam sabda dia menjadi manusia? Nggak bisa dijelaskan, Romo. Unsur apa yang ada di dalam air supaya dia jadi anggur? Unsur kimia apa yang ada di dalam bayangannya Petrus di dalam kisah supaya orang sembuh? Secara kimia. Unsur apa yang secara fisika kimia yang ada di dalam sapu tangannya Paulus supaya sembuhkan orang? Tidak bisa, Romo. Ya, makanya saya pikir hati-hati memahami kitab teologi dengan konsep fisika, kimia. Karena itu gereja selalu berhati-hati menggunakan terminologi biologi, kimia, fisika di dalam menjelaskan misteri penciptaan. Bisa mengerti, Marsara? Bisa. Jadi engkau masih cari tempatnya ada di mana? Sudah di ribu tahun itu mereka sudah temukan tempatnya kan? Belum, Romo, tidak ya. Iya, iya. Dan orang Israel masih cari tahu tempat di mana tabut perjanjian disimpan. Sampai sekarang 2000 tahun lebih belum ditemukan karena tabut itu sudah disimpan sebelum keruntuhan tahun 500-an sebelum Masehi oleh Nebukadnezar. Bait suci pertama diruntuh dan sebelum runtuh sudah sudah disimpan. Jadi orang masih cari tahu di mana baitnya sampai tabutnya sampai sekarang. Tahun 70-an sebelum keruntuhan sudah tidak tahu lagi di mana. Misteri yang sangat, kok kalau simpan di atas bumi ini masa sih tabut yang besar itu tidak ditemukan? Marsada bisa mengerti? Bisa, Romo, paham, Romo. Coba kita tanya orang Yahudi, kalian sudah temukan kalian punya tabut perjanjian lama? Sudah ribuan tahun ini masalah belum temukan. Tidak ada, Romo. Ratusan tahun belum ditemukan, bagaimana? Bukan soal mitos ya teman-teman, bukan soal mitos. Itu namanya kalau dalam bahasa Biblis prefigurasi, figur dalam pengertian itu. Paham, Romo. Indonesia indah, engkau tidak tahu kata hoax kah? Engkau mengerti bahasa Biblis, bahasa kitab suci namanya prefigurar atau figura. Tidak tahu kalian bisa mengerti itu bahasa tidak? Hoax itu tipu. Romo, kalau begitu ini kan di kayak Kidung Agung 4 ayat 3 ini kan kebun pohon-pohon itu kan menggunakan kata pardes. Terus ada juga di Wahyu 2 ayat 7 paradeiso gitu. Ini apa perbedaannya? Taman Eden, taman itu pardes. Terus ada surga. Surga itu dengan bahasanya itu Ouranos. Ingat bahwa untuk memahami sebuah kitab, terutama kitab Wahyu, kita harus punya 4 kunci.
Yang pertama adalah kitab Wahyu adalah kitab yang punya 7 sabda bahagia. Yang kedua, kita harus memiliki kunci historis konteks pada Wahyu itu ditulis, kunci simbolik, dan kita harus mempunyai kunci teologi. Karena itu ada hubungan penting sekali antara Kejadian dan Wahyu. Ini penting sekali hubungan itu. Makanya kalau ada belajar kursus Wahyu, ikut. Kalau tidak memang susah semua kalian di sini. Persamaan Kejadian dan Wahyu. Kata pertama dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Wahyu kita temukan, aku melihat langit baru dan bumi baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 1. Di dalam Kejadian, ia menyebut kegelapan adalah malam. Di dalam Wahyu tidak ada malam. Wahyu 22 ayat 5. Dalam Kejadian 1 menciptakan matahari dan bulan. Di Wahyu tidak ada matahari dan bulan. Wahyu 21 ayat 23. Dalam Kejadian 2 ayat 17, kamu akan mati jika kamu makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Di Wahyu tidak ada kematian. Wahyu 2 ayat 4. Dalam Kejadian 29 ada pohon kehidupan. Dalam Wahyu 22 itu kembali muncul. Di dalam pohon kehidupan itu ada 7 unsur. Saya tidak bisa jelaskan semua di sini karena Wahyu itu berat. Di dalam Kejadian ada wanita dan ular. Kejadian 3 ayat 15 sama dengan ada di Wahyu 12. Dalam Kejadian 3, setan muncul sebagai penipu umat manusia. Di Yerusalem surgawi, setan tidak ada lagi di sana. Wahyu 21 ayat 22. Dalam Kejadian 3, manusia diusir dari hadirat Allah. Ini penting sekali karena mereka tidak setia. Di Wahyu 22 ayat 4, manusia melihat Tuhan secara langsung. Ini penting sekali teman-teman. Di dalam, kalau kita melihat pohon kehidupan adalah simbol kerajaan Allah. Menciptakan kembali kehidupan sejarah seperti arsitek yang baik untuk membangun ciptaan baru. Ingat, menciptakan di dalam Kejadian, tetapi di Wahyu ngomong tentang kerajaan Allah yang baru. Di dalam kerajaan itu ada beberapa unsur. Yang pertama, perjanjian baru, organisasi baru, ciptaan baru, kota baru, Yerusalem surgawi, Allah yang baru, Alfa dan Omega, kitab Allah yang baru, Alfa dan Omega, Firdaus baru, umat baru. Di dalam Kejadian, dalam Firdaus yang lama itu, air mengalir dari taman. Tetapi dalam Firdaus yang baru, di dalam kisah, di dalam Wahyu, diairi oleh air yang mengalir dari takhta Allah. Karena itu ada 3 kunci penting tadi. Yang pertama harus dilihat sebagai sabda bahagia. Wahyu itu, yang 3 kunci ini harus kita lihat. Nah, tolong mengitkan dulu Damalut. Kunci konteks, kunci simbolik. Wahyu ada 24 simbol yang harus dipecahkan. Dan itu hanya ada orang-orang Kristen dan gereja yang memahami. Wahyu itu seperti gembok, tetapi tidak bisa dibuka oleh 60.000 kunci dari denominasi. Karena kunci itu diberikan kepada gereja. Akan kuberikan engkau kunci kerajaan Allah. Makanya bagaimana membuka 24 simbol yang ada di dalam Wahyu kalau kuncinya tidak dimiliki oleh gereja. Karena itu Wahyu yang 24 simbol itu adalah password bagi orang-orang Kristen gereja pada saat itu untuk memahami dan untuk lebih memahami pesan yang disampaikan oleh Yohanes. Tapi kunci teologisnya di mana? Yang barusan kita sentuh. Ada 7 makna penting ketika contohnya kunci teologis dalam pohon kehidupan. Dia berbicara tentang apa? Kalau di Kejadian dia bilang tentang ini. Di Wahyu dia bilang ini. Kerajaan Allah yang baru itu seperti ini. Seperti Padre Pio. Karena itu ketika engkau menyandingkan Kejadian dan Wahyu, engkau harus belajar khusus. Kalau tidak memang rusak. Iya itu Pio itu rusak memang Romo. Maksud saya supaya kita jangan tafsir main-main sebentar, nanti memang rusak. Karena kalau mau tafsir Romo harus ada pembimbingnya pendasaran ada hermeneutik. 2 dia katanya Romo. Romo pembimbingnya ada 2, cuma dia nggak pernah tanya. Dia punya hobi ada Aku berapa? punya tafsir Wahyu 1-2 tapi belum kubaca. Berat gitu. Berat. Nanti ada nanti masuk YouTube nanti. Tema terakhir, tema minggu lalu tentang Wahyu. Jadi berat ya, Wahyu itu berat. Dulu ada ikut kan? Ada sekitar 57 slide tentang Wahyu. Iya.
Bater mau tanya. Ya, 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 lanjut, ya. silahkan, silahkan. Iya Bater. Engkau nama siapa dulu lah? Oh. Kalian langsung nama, tidak nama juga saya langsung tanya, saya mau panggil kamu apa nih? Panggil Ya. semua yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, nanti nama siapa lagi yang saya panggil kamu namanya? Dorma Bapak. Saya Acil. Oh, Ajel. Nah, tapi Dari kalau mana? lihat nama Namek itu berarti dari Merauke. Itu sama dengan Krain begitu. Tapi saya kan tidak tahu bahasa Maroke ini kak. Ini. Baik, sudah. Oke, Namek, oke, Ma. Jadi artinya yang sepengetahuan saya persisnya bahwa apakah ini saya salah atau benar, tapi nanti Pak terluruskan. Apakah benar bahwa kisah Taman Eden itu sebenarnya merupakan bagian dari cerita rakyat? Ya, bisa rakyat dianggap sebagai dalam pengertian itu. ya. Dalam pengertian ini mitologi Babilonia yang kau maksudkan seperti itu. Betul, karena apa namanya, kisah ini sebenarnya kan sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi kisah ini juga mempunyai kesamaan dengan kisah-kisah dari setiap suku bangsa yang ada di dunia. Misalnya kami orang Hati-hati dengan kesamaan karena suku bangsa yang lain itu politeisme. ya betul. Engkau hati-hati menyamakan itu karena Babilonia mereka itu politeisme, Mesir politeisme. Iya, betul. Satu Jadi- agama yang mendatangkan monoteisme hanya orang Yahudi. Makanya ada 3 agama monoteisme, yaitu Yudaisme, Kristianisme, dan Islamisme. Itu monoteisme. Berarti kalau memang kesamaan kita ambil dari sana, contohnya ya, dalam orang Yahudi lah, orang Yahudi ambil dari mitologi penciptaan Babilonia, contohnya. Bagaimana dengan ratusan atau ribuan dewa mereka punya, yang satu menciptakan ini, satu menciptakan ini, contohnya seperti itu. Sedangkan di dalam Yudaisme hanya satu yang menciptakan, yaitu pencipta. Ya. Engkau bisa mengerti itu dulu, Namek. Ada kesamaan cerita. Contohnya, ada kesamaan kultur di Flores, contohnya, atau di Indonesia. Kalau di Momer, contohnya, matahari dianggap sebagai bapak dan bumi dianggap sebagai ibu. Coba engkau pergi ke Papua, kalian berpikir sama mitologinya seperti itu? Ada sama. Macam seperti itu ya, maksudnya kan kita harus memahami itu. Tapi bagaimana? Orang Yahudi dalam pengertian itu membawa kita ke monoteisme, no? Kalau kita ada, berarti ada dua dewa di situ ya. Satunya bapaknya yang di atas, mama yang di bawah. Lalu pertanyaan saya, kalau begitu yang di atas dan yang di bawah siapa yang menciptakan? Contoh kecil, di kebudayaanmu di Papua, siapa yang dalam kebudayaan asli ya, dalam kebudayaan lokal begitu, matahari dan bulan dan bumi diciptakan oleh siapa? Ya, jadi kalau menurut kami itu di dalam ini kan ada moyang-moyang, tetapi dari semua moyang-moyang itu ada satu yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, tetapi dia itu semacam menjadi misteri bahwa tidak semua kita tahu tentang dia, tapi meyakini tentang keberadaannya. Oke, itu sama seperti Pio, engkau bantu dulu, siapa yang bantu? Sama seperti Paulus berhadapan dengan orang Yunani. Ya, betul. Kisah 17, coba engkau baca ayat ke-25. Dewa yang tidak disebutkan namanya kah? Kisah 17 ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Lanjut. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Oke, sekarang kita hebat banget Paulus, dari satu orang, Adam kan, dari dia kembali ke kisah penciptaan dalam konteks Yahudi kan, ahli kitab suci perjanjian lama. Dari satu orang saja, Pio. Bentar. Yang tadi. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Oke, ini penting sekali. Ketika engkau bilang mitologinya Babilonia, setiap musim ditentukan oleh satu dewa. Tapi monoteismenya Yahudi, dia sendiri yang menentukan musim-musim.
Karena itu di ayat 23, kalau tidak salah, ketika aku berjalan-jalan, Ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. orang Yunani punya altar masing-masing untuk dewanya masing-masing. Ya. Dan Paulus menggunakan, masuk ke dalam budaya Yunani, berpikir sedikit tentang metafisika, tentang Allah yang tidak kelihatan dan semua. Dia bilang, ketika aku berjalan-jalan di kota, di Athena ya, aku melihat sebuah altar yang bertuliskan kepada Allah yang mereka tidak kenal. Itulah yang aku wartakan kepadamu. Dan hebatnya Paulus, dia menggunakan kearifan filsafat Yunani, kearifan lokal, budaya lokal, untuk menjelaskan tentang Allah, ayat 28. Sebab di dalam kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Karena itu gereja Katolik hati-hati sekali dengan inkulturasi. Masuk melalui kearifan budaya dan keluarkan melalui pintunya Kristus. Konsep tentang kealahan dalam kekristenan. Tetapi dia tidak anti budaya. Namek, Paulus saja menggunakan kearifan lokal, pemikiran orang Yunani tentang Allah untuk masuk ke dalam konteks pemikiran tentang Allah dalam Yudaisme dan dalam kekristenan. Engkau bisa mengerti itu? Mengerti, Bapak? Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Dan ingat teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kitab, setiap surat punya konteks historis. Jangan lupa itu. Contoh paling nyata itu ketika orang Yahudi disunat untuk dibaptis, mereka protes, Paulus juga protes. Bagaimana orang Yunani yang bukan Yahudi harus disunat? Engkau sandingkan ke Kisah 15, turun ke belakang, ayat 28. Keputusan ini adalah keputusannya siapa? Tetapi nanti kalau kalian dari politeisme, kamu harus tinggalkan ini. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Orang Yunani datang masuk ke dalam kekristenan, tetapi mereka bawa dengan tradisi nenek moyang dalam pengertian penyembahan bara kepada politeisme. Karena itu ayat 29 keras di situ dikatakan, kalau kamu masuk ke Kristen, kamu dari politeisme, tetapi kamu juga jangan bawa kamu punya praktek-praktek itu. Silakan, Pio. Ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menjaga diri terhadap hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, salam. Oke, jadi penting sekali. Mereka datang dari kebudayaan politeisme, penyembahan berhala ke begitu banyak dewa, tapi mereka jadi Kristen. Sudah dibatalkan sunat untuk mereka, untuk semua, jangan hanya permandian. Tetapi kamu jangan praktikkan kembali begitu banyak altar, bunuh binatang kepada dewa-dewa kalian. Seperti itu, karena kamu sudah jadi Kristen. Nah, ini penting sekali ya. Inkulturasi masuk melalui kearifan budaya dan keluarkan melalui pintunya Kristus. Karena itu dimanapun Katolik, dia pasti menghargai kearifan lokal. Betul. Dia ada perbedaan ya teman-teman, ada perbedaan dengan yang di sebelah, menghancurkan semua. Contohnya ulosnya Batak, dapat semua dihilangkan, semuanya seperti itu toh? Ya, betul Romo. Betul Romo. Itu jadi kesian sebenarnya. Ternyata Paulus masuk melalui budayanya mereka, seperti dikatakan oleh semua pujanggamu. Di dalam dia kita bergerak, kita ada, kita hidup. Itu kearifannya di situ, dan Paulus gunakan itu budaya, situasi konteks setempat untuk menjelaskan siapakah Allah yang kalian sembah tapi kalian tidak tahu. Yang kalian korbankan, korban bakaran tapi kalian tidak tahu. Yang kalian taruh di altar, kalian bunuh binatang tapi kalian tidak tahu. Itulah yang saya wartakan.
Tolong yang anti budaya. Yesus saja menghargai budaya Yahudi, pergi pesta. Makan dengan orang-orang berdosa. Paling gampang kan ayam namek. Kalau Iya, Yesus betul. mau makan di rumahnya Lazarus bilang, orang Yahudi bilang, itu dia berdosa. Nanti Yesus bilang, kau berdosa, Lazarus, Sakeus. Kau berdosa, Simon. Kau berdosa, Maria Magdalena. Tidak. Justru dia masuk ke dalam situasi mereka untuk keluarkan mereka dari situ. Dan Sakeus bilang, 4 kali lipat saya akan mengembalikannya. Karena dia ada di sana. Dia ada di dalam situasi dan daya, mentalitas pemikirannya Sakeus, pemikirannya Simon, orang kaya itu, pemikirannya Maria Magdalena. Dia berada di mentalitasnya mereka supaya keluarkan mereka dari sana. Yesus makan dengan orang berdosa. Pertanyaan saya, kebudayaan kita kadang harus dicerahkan. Contohnya Pater Marcel ya, dalam acara budaya Bejawa, mereka kan matriarkat. Mamanya yang membawakan doa dalam budaya. Pater Marcel bilang, ingat doa kita itu kepada Tuhan. Ini yang harus kita masuk. Yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang saya wartakan. Tolong teman-teman yang di sebelah. Bapak saya bilang, yang tidak beradab itu biadab. Kamu hancurkan semua yang nenek moyang kita buat tanpa mereka juga mengetahui itu. Bisa mengerti? Paulus ketika dia menyerang gereja, dia tidak tahu tentang gereja. Setelah itu dia sadar. Makanya dia bilang, aku yang paling kecil dari semua. Kenapa? Karena aku membunuh gereja Kristus. Tanpa mengetahuinya. Tapi setelah dia kenal, dia mencintai gerejanya Kristus. Dan dia bilang, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ketika bermasalah di dalam Kisah 15 tentang sunat di Antioquia, dia harus pergi ke Yerusalem, kepada gereja yang di Yerusalem dan para rasul. Tanda bukti kesetiaannya dan ketaatannya dan tanda bukti persekutuannya di dalam gereja. Bukan pergi bangun denominasi. Yang bangun denominasi, tunjukkan satu ayat di mana bisa bangun denominasi. Di mana Paulus dan Petrus dan para rasul pergi dan bangun mereka punya denominasi? Di dalam kitab suci. Kan bilang kitab suci adalah otoritas satu-satunya. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa kitab suci perintah kita untuk bangun kita punya denominasi. Kalau kita mau pakai sola scriptura. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa kita kasih hancur semua budaya-budaya orang punya. Tidak ada, Mo. Begitu Namek. Ingat selalu ada konteks Baik, Bapak. historis. Orang Israel mau meninggalkan Yahweh di Babilonia karena mengikuti dan menyembah Marduk. Makanya tulislah redaksi final pertama tentang kitab Kejadian bagian pertama tentang penciptaan. Kalau tidak semua mereka pergi dan tradisi lisan tentang penciptaan akan hilang. Tapi Bapak benar bahwa kisah penciptaan yang diadopsi oleh yang dimiliki oleh bangsa Israel saat Saya ini tidak bisa mengatakan adopsi karena itu harus orang Yahudi yang menjelaskan kepadamu. Iya. Kalau diadopsi artinya harus ada politeisme. Engkau mengerti apa itu politeisme? Sedangkan Yahudi tidak politeisme, monoteisme. Iya. Ceritanya mungkin sama, hampir sama. Tetapi perbedaan sangat besar. Satunya monoteisme, satunya politeisme. Satunya ribuan berhala dewa, yang satunya hanya satu. Yahweh. Iya. Makanya tadi saya bilang, di Papua juga ada cerita tentang Bapa matahari, Mama bumi. Iya. Banyak cerita hampir sama, tetapi tidak semua sama itu, tidak semua mirip itu sama. Makanya di dalam Dekalog kan jangan menyembah berhala karena orang Israel datang dari ratusan tahun ada di mana? Di Mesir. Di sana ada dewa-dewa, ada penyembahan berhala kepada dewa-dewa dan Firaun adalah dewa itu sendiri, Allah itu sendiri. Makanya hukum pertama dalam Dekalog yaitu Dodo. Jangan apa? Menyembah berhala.
berhala ya. Ingat bahwa 10 dekalog itu datang dari situasi di mana mereka ratusan tahun di Mesir dipurifikasikan, dimurnikan oleh Allah di dalam 10 dekalog itu. 10 perintah dalam dekalog itu, maaf. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat karena mereka datang dari Mesir di mana dewa-dewi punya nama dan harus disebut. Jangan nyebut nama Tuhan Allahmu. Hormatilah orang tuamu karena mereka datang dari ratusan tahun di Mesir. Tidak ada lagi penghargaan kepada orang tua. Penghargaan satu-satunya harus kepada Firaun, lebih daripada orang tua itu sendiri. Makanya Allah Israel itu Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah dari keluarga. Ketika hukum ke-10 di dalam, bantu dulu, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya yang laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, Engkau atau tidak- apapun milik engkau- sesamamu. Engkau datang dari Mesir di mana engkau tidak menjadi pemilik dari siapa-siapa termasuk istrimu, engkau bukan pemiliknya. Maka di situ dipurifikasikan. Kamu jangan ulang kembali apa yang ada di Mesir. Seperti itu. Jangan menipu. Karena apa? Karena dari Mesir Firaun bilang, iya kamu pergi. Setelah dia bilang tidak lagi. Dia tipu, manipulasi. Jangan berzina. Karena di sana perempuan tidak dianggap sama sekali. Dianggap sebagai apa? Sebagai barang. Pemua, seks, dan lain sebagainya. Makanya itu Allah mempurifikasikan dalam penjelasan tentang kitab Keluaran ya, teman-teman. Nanti mungkin sudah di YouTube atau tidak tahu, Jimmy. Kita jelaskan di situ 10 dekalog datang dari situasi Allah bagaimana mempurifikasi semua yang mereka hidupi ratusan tahun di Mesir. Surat kepada Korintus, Namek, satu-satunya surat yang mengatakan bahwa perempuan harus apa? Harus berdoa dengan apa? Kalian tidak mengerti kah? Yang tutup di kepalanya. Oh, Halo. apa nih? Tidak ada dalam surat Jelaskan. lain. Kenapa hanya di Korintus? Halo, pertanyaan saya untuk kalian. Analisa saja. Kenapa perempuan harus tutup kepalanya di Korintus? Hanya di Korintus perempuan berdoa dengan tutup kepala. Karena pagan Romawi masih kental Romo yang penyembah Dewi kesuburan itu, Dewi cinta. Oke, baca dulu 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 untuk semua perempuan hanya di Korintus. Oh, satu bilang, oke, kalian tulis di bawah, oke. Paulus melindungi 11. perempuan yang dikucilkan, menghargai suaminya, Dewi Venus. Oke, aman. Nah, kita baca dulu. Saya senang kalian. Oke, kreasi dalam penafsiran. Silakan. Namun, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah ia juga menggunting rambutnya. Namun, jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya. Kenapa hanya di Korintus? Karena ketika perempuan tidak menutupi kepalanya, sama dengan perempuan yang mencukur rambutnya. Kenapa? Karena di Korintus ada penyembahan berhala, pemujaan Dewi Kesuburan, yaitu namanya apa? Cepat. Ayo, tolong cepat. Aphrodite. Aphrodite.
tolong yang bilang Roma Patris Gondrong itu di-mute-kan saja. Oke. Jangan bawa di sini atau minum orang oke. Mau Katolik mau apa ke tidak boleh. Oke. Jadi di sana ada penyembahan Dewi Kesuburan yang namanya Aphrodite. Jadi perempuan-perempuan di sana yang melayani kuil-kuil Dewi Kesuburan harus cukur kepalanya dan mereka harus melayani setiap laki-laki atau perempuan yang pergi ke sana sebagai pembuktian kesuburan. Mereka harus berhubungan badan. Dan tandanya yang perempuan-perempuan yang melayani kuil-kuil itu harus cukur rambutnya. Sekarang mereka nanti bertobat ketika masuk di dalam pertemuan-pertemuan Ekaristi dan semuanya, tetapi mereka masih gundul. Karena itu Santo Paulus demi harga diri seorang perempuan, karena datang dari kebudayaan seperti itu, dia suruh bahwa semua perempuan harus tutup kepala supaya nanti bilang, "Wih, itu tuh pelacur tuh." Nah, itu tuh karena dia rambut masih gundul. Botak. Namek, itu yang kita namakan situasi historis konteks di mana Paulus menuliskan surat. Engkau bisa mengerti Namek? Mengerti apa? Seperti itu. Kasihan kan mereka yang dulu kerja di kuil kesuburan Aphrodite, lalu mereka bertobat, rambut mereka masih gundul. Lalu mereka kalau pergi ibadah bersama, Ekaristi bersama di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, mereka selalu bertemu tiap-tiap hari Minggu. Bantu dulu Pio. 1 Korintus 16 ayat 2, mereka selalu bertemu. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Oke, sekarang kita ingat bahwa di Korintus 20 ayat 7, di kisah 20 ayat 7, tiap minggu itu mereka buat apa? Waktu mereka pergi Ekaristi, pemecahan roti, mereka langsung bawa juga sumbangan untuk misi. Dan kalau mereka bertemu tiap hari Minggu, tiap-tiap hari Minggu, dan perempuan di Korintus masih cukur rambutnya karena mereka sudah bertobat meninggalkan kuil-kuil itu dan bertobat dan jadi orang Kristen, nanti ada yang tukang gosip tuh bilang, itu tuh, mereka yang kerja dulu tuh di kuil itu, kan tidak enak. Jadi stigmanya masih melekat begitu ya? Iya, sampai sekarang kan seperti itu tuh. Oke, apa yang dibuat tiap hari Minggu? Kisah 20 ayat 6. Ayat 6. Ayat 3. Tadi ayat 2 ya? Coba ayat 7, ayat 7. Ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya sudah, garis bawah itu yang pemecahan roti tiap hari Minggu. Kenapa di dalam Korintus ada perpecahan keras sekali. Engkau bantu dulu 1 Korintus 10 kalau tidak salah. 1 ayat 10, maaf. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Erat bersatu, jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Makanya 60.000 denominasi di dunia ini lahir dari mana? Ya dari tanah longsor atau tanah sengketa. Kalau memang lahir dari Protestantisme, lahir dari tanah sengketa, dari tanah longsor. Makanya longsor makin jauh dari sumbernya. Lahir Protestantisme yang 60.000 denominasi, saya omong secara jujur, kalian mau benci saya tidak apa. Lahir dari tanah sengketa. Karena apa? Karena baku protes. Makanya Romo Patris bilang mereka punya doktrin itu baku naik. Ya benar. Serius ini Pio benar. Kenapa? Karena Luther protes. Setelah itu Zwingli protes Luther. Setelah itu Calvin protes ke Luther. Baku protes. Makanya dalam 10 tahun saja, di tahun 1527, itu sudah ada 400 denominasi yang berbeda pada saat itu.
Contohnya Helen Goldweig, dia dirikan sama-sama Adventista dengan William Miller. Setelah itu dia baku naik doktrinnya, protes kepada William Miller, dia buat Adventista hari ke-7. Kaum Evangelium keluar dari Presbyterian, keluar dari Metodista beberapa orang, buat kaum Evangelium, Injili, maaf, Evangelico dalam Spanyol, Injili. Setelah itu keluar dari Injil ini Charles Farran mendirikan Pentekostas 1901, mulai dari situ. Pokoknya tanah sengketa dan tanah longsor. Minta maaf teman-teman Protestan, kalau mau benci-benci saya tidak apa, memang ini fakta kok. Nanti, tapi jangan besok kalian pasang nepio, Protestan lahir dari tanah sengketa, itu jangan begitu juga. Karena Katolik buat begitu itu bahaya sekali. Ya, Kilpsort ada ya toh yang mereka pasang setelah mereka bilang Protestantisme lahir dari tanah sengketa, bahaya sekali. Jangan, bahaya Romo. Tidak. Tidak, saya mau katakan bahwa memang hasil dari sengketa, protes satu sama lain. Brother, ini yang menurut pengamatan saya tuh, kalau di dalam Katolik itu kan untuk bisa menafsirkan kitab suci itu kan perlu dilihat dari aspek historis, terus kemudian sosial, budaya, ekonomi segala macam, baru bisa memberikan kesimpulan tuh. Tapi kalau mereka nih, saya kira mereka cenderung memberikan apa yang dibilang sebagai tafsir, tapi sebenarnya bukan tafsir, tapi lebih ke refleksi teologi saja sebenarnya, tanpa melalui pendasaran-pendasaran seperti isi sejarah dan lain sebagainya begitu. Oke, Petrus bilang ada surat-surat yang kalau kau tafsir sembarang mendatangkan kebinasan untuk kamu. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Konsentrasi di 16. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh keselamatan, seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal-hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Mendatang kebinasan. Ingat baik-baik Bang, Protestantisme lahir dari tanah sengketa, tidak ada hubungan itu. Saya bilang 60.000 denominasi itu lahir dari sengketa satu sama lain. Katolik tidak ada sengketa di dalam, santai saja. Katolik tidak tanah sengketa, Katolik tetap dari 2000 tahun sampai sekarang sama. Jadi hati-hati dengan pernyataan, oke? Yang sengketa tuh 60.000 itu baku protes, baku naik di antara satu sama lain, doktrinnya ya. Jadi jangan bilang Protestantisme lahir dari tanah sengketa. Kalian gereja panggil baik-baik Luther untuk selesaikan dia punya 95 tesis, sampai bulan dibakar. Betul. Kalau gereja tanah sengketa itu gereja Katolik sudah pecah, tidak bertahan 2000 tahun lebih. Antara kalian itu yang baku protes, baku naik kan situ doktrinnya. Karena itu apa? Karena itu hati-hatilah apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Apa sila dirimu dan apa yang kau ajarkan? Sebab dengan demikian engkau selamatkan dirimu dan orang yang mendengarkan engkau. Pio bantu dulu 1 Timotius 4 ayat 16. Itu sengketa doktrinal di mana-mana. Sengketa itu mulai dari doktrin. Karena itu dia hapus buang 14. 5 sakramen yang lain. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Karena dengannya berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dengan berbuat dirimu. demikian. Pio baca engkau nih, baca baik-baik, baca ulang. Dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Seperti itu. SSPX itu anak yang hilang di dalam rumah. Itu urusan magisterium yang urus.
Protestantisme anak yang hilang di luar rumah tapi tidak mau pulang. Iya Romo, Protestan itu anak yang hilang nggak mau pulang. Ya kalau mau nggak pulang urusan mereka lah. Mereka yang murtad itu artinya mereka menyalibkan Kristus secara baru. Dan tema yang sama yang mereka omong. Ibrani 6 mulai dari ayat 1. Yang sama saja. Paulus bosan juga. Mungkin pada saat itu mungkin terjadi tema yang sama. Paulus bilang begini, kita tidak akan dewasa dalam iman. Kalau omong lagi tentang pembaptisan, omong lagi tentang penghakiman, omong lagi tentang penumpangan tangan tabisan itu, kalau kita omong lagi seperti itu, kita tidak dewasa. Orang-orang yang murtad artinya mereka menyalibkan Kristus lagi dalam hidup. Keras loh Paulus bilang. Yang tukang omong dengan tema yang sama, PMP, patung Maria, paus, pembaptisan, penumpangan tangan, penghakiman, itu Paulus sudah kritik dari Ibrani 6 itu. Tolong dibaca. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dasar kepercayaan kepada Allah. 2. Ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. 3. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Lanjut Romo. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Mereka yang pernah menerima penumpangan tangan, mereka dalam pengertian pentabisan, oke? Martin Luther itu terima tumpangan tangan. Zwingli juga mantan imam. Mereka yang begitu-begitu. Lanjut, Padre Pio. Namun murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Baca kembali ayat terakhir itu. Kau buat daftar dulu. Mereka yang pernah menerima yang tadi tabisan, pembaptisan, pemahaman tentang penghakiman, tentang kebangkitan, mereka yang sudah tahu itu tuh yang digembleng di dalam kekristenan seperti mantan imam. Kalau kau keluar dari imam, keluar baik-baiklah, santai aja. Kan Paulus bilang yang tidak bisa ya tidak bisa. Sudahlah, layani Tuhan Allah. Jangan kau buat denom. Baca kembali. Dari langsung ayat 6 Romo. Jangan dulu ayat sebelumnya. Yang soal ajaran tentang berbagai pembaptisan itu. Engkau baca dulu itu. Nah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Engkau tahan sebab mereka yang pernah mengecap itu semua, yang pernah memahami itu semua, yang pernah belajar tentang semua tema-tema itu, yang pernah mengecap artinya yang terima tabisan juga penumpangan tangan itu, tetapi murtad. Baca baik-baik. 5, lanjut 5 Romo. 5 baru tidak ya, sebab mereka yang tadi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Penumpangan tangan, ingat, tahan dulu. Dapat Roh Kudus, penumpangan tangan, tabisan itu, imam itu, presbiter, uskup, dan lain sebagainya itu. Tetapi, lanjut. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Baca kembali ayat itu. Sebab mereka apa tadi? Yang murtad tadi. Namun murtad lagi
tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Baca lanjut. Paulus mengkomparasikan dengan tanah, oke. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Itu saya lanjut, cukup. Makanya tema yang sama, kalian tidak bosan kah? Paulus sudah marah itu, dan Paulus bilang kalian pernah mencicipi Roh Kudus. Artinya kalian pernah menerima tabisan penumpangan tangan, karena semua penumpangan tangan itu memberikan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah 8 ayat 18, berikanlah juga kuasa itu kepada saya melalui penumpangan tangan, supaya ketika saya menumpangkan tangan orang lain menerima Roh Kudus. Dan Petrus bilang, binasalah engkau dan uangmu. Mereka yang pernah ditabiskan lalu murtad. Luther itu murtad karena skisma ada di dia lawan Paus. Heresi atau bidah di dia karena melawan satu ajaran iman. Apostasia, sebagian atau semua ajaran iman ditantang oleh Luther. Jadi dosa skisma, dosa bidah atau heresi, dosa apostasia. Dan dia tidak hanya menolak satu, menolak beberapa dan hampir semua. Dan skisma karena dia menentang Paus, dipanggil ke Roma tidak mau, bulannya dibakar. Ingat, pembangkang, iya, yang menerima, mengecap, yang tadi bilang mengecap Roh Kudus, artinya yang kau menerima karunia Roh Kudus melalui tabisan. Tetapi kalau kamu murtad, maka kamu menyalibkan Kristus lagi untuk dirimu sendiri. Itu jadi persoalan besar. Karena itu lihat sih hasilnya 60.000. Tidak tahu sekarang 60.000 atau tidak tahu, hampir 60.000 ya. Sebab Jonathan bilang, pendeta Jonathan bilang 58.000, hampir 60.000, tetapi di Kolombia saya 11-12.000, bayangkan. Minta maaf Protestan, mungkin kalian sakit. Saya bilang kamu tersakit, kamu tidak tertipu. Firman Tuhan omong seperti itu. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menembus sampai ke jantung. Dan Maria adalah saksi pertama ketika sabda itu menembus sampai ke jantungnya, ketika dikatakan oleh Simeon sebuah pedang akan menembus jantung. Sabda sampai ke jantung dan tinggal di sana. Kalian mau marah saya tidak apa. Paulus bilang begini, wartakanlah sabda, baik atau tidak pun baik waktunya. 2 Timotius 3 ayat 2. 4 ayat 2. Kamu memarah saya marah tidak apa. Mau bilang ke saya ini comot-copot tidak penting. Yang penting saya wartakan sabda. 2 Timotius 4 ayat 2 ya Romo. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Karena banyak anak orang Katolik cari dia punya guru-guru untuk senangkan dia telinga. Ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Oh ya, ada yang bilang saya tukang dendam. Saya satu orang yang paling tidak suka dendam. Kalau mereka bilang saya tukang dendam itu keliru besar. Saya ini dapat 2011 langsung dengan pendeta-pendeta di sini, mereka punya kultus. Tidak dendam-dendam, santai sih. Hanya kalau omong dengan keras ya omong dengan tegas. Yang ku kasihi, ku apa? Wahyu 3 ayat 19.
Wahyu 3 ayat 19. Yang semua yang Katolik, yang relativisme, yang suka janjan dan semuanya itu, Wahyu 3 ayat 19. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Itu tanda kasih ketika mau mengoreksi kamu. Kenapa? Karena saya juga pikir saya punya jiwa. Yakobus 5 ayat 19-20. Ketika saya menemukan seseorang Katolik atau yang Protestan jalan bengkok di dalam doktrin, dan saya berjuang untuk meluruskannya, saya menyelamatkan jiwaku dan menutupi pelbagai dosa. Yakobus 3 ayat berapa tadi? 5, 19-20. 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi berbagai dosa. Saya tidak sempurna, saya pendosa. Semua kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu dan kebenaran tidak ada pada kita. 1 Yohanes 1 itu. Tidak saksana itu ayatnya seperti itu. Jadi teman-teman ingat baik-baik itu. Katolik yang belajar tentang imannya tidak akan pernah menjadi masa depan Protestan. Protestan yang belajar yang benar dan sungguh-sungguh akan menjadi masa depan Katolik. Walaupun Katolik tidak pernah memaksakan seseorang jadi Katolik. Pio, engkau dipaksa masuk dari Islam ke Katolik? Tidak. Katolik yang mau keluar murtad dari ajaran Katoliknya, dia pergi ke tempat lain, Katolik tidak pernah bilang, jangan. Tetapi ingat, engkau bertanggung jawab. Tadi ayat-ayat mengatakan, yang murtad dari ajaran yang benar, maka dia menyalibkan Kristus secara baru di dalam dirinya sendiri. Makanya dia jadi Katolik universal untuk semua. Maka saya selalu katakan bahwa garis saya Fransiskus ya, Paus Fransiskus selalu katakan bahwa rumah sakit gereja itu rumah sakit untuk orang berdosa, bukan museum untuk orang kudus. Ada sakramen rekonsiliasinya di sana, agar koreksi fraternnya di sana. Ada sakramen yang memberikan kekuatan hidup di sana. Ada yang sakramen yang meneguhkan perkawinan kalian di sana. Agar ketika kalian mau mati, ada minyak suci di sana. Tadi Yakobus 5, engkau turun ke ayat 14-nya. Sakramen perminyakan suci menghapusi dosamu. Tapi jangan bilang saya sakit terus-terus. Saya tidak mau mengaku dosa, bilang saya terima minyak suci saja. Atau kau mati lagi bagaimana nanti? Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua gereja, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lanjut. Doa yang hadir dari iman dan Yang lahir, menyelamatkan bukan yang hadir, Pio. Yang lahir. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia jika ia telah berbuat dosa. Dosanya itu akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Ayo teman-teman, saya sudah jam 11:05. Jangan marah Terima kasih sudah di sini. Oke, saya Jam tidak 1 bisa. Ya, kalian situ. Terima kasih karena saya jam 12 harus bertemu dengan Pater Pierre. Jadi minta maaf ya yang belum kesempatan bertanya dan semuanya. Oke, pertemuan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan oleh penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Kamis ini tema penting, tema tentang di Zoom tentang pewartaan model Yesus ya. Dan tolong dong teman-teman yang bisa ikut karena sudah selesai 12 Ikut edisi. yo. 12 edisi kursus kitab suci. Dudu, engkau ikut semua 12 edisi? Yang awal belum, Romo. Oke, kau masih terlambat. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam 12 edisi kursus kitab suci, pengantar kitab suci.
Oke, terima kasih untuk semua yang marah. Saya harus tutup karena saya harus ambil busway sekitar 40-an menit untuk ketemu Romo Pierre, Pater Pierre yang baru pulang labor. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Oke Romo. Terima kasih Romo. Oke, Terima mantap. kasih Romo. Mantap. Pio, terima kasih juga. Oke, saudara kita dari Papua, Marsada, Namek. Charles, minta maaf ya. Tidak bisa komentar di sini, saya harus turun cepat. Clip Store. Oke, semua yang ada di room ini harus lebih. Oke, terima kasih.